Movie Hunter, selamat datang di channel nonton.com. Di video pertama ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul No Escape. Tetapi, sebelum Mimin membahas film tersebut, Mimin ingatkan ini adalah konten spoiler. Dan juga, Mimin ingatkan agar sebaiknya kalian menonton dahulu filmnya. Sebelum kita membahas film tersebut, agar jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Mimin tetap semangat untuk upload film-film lainnya. Terima kasih. No Escape adalah sebuah film buatan Amerika Serikat tahun 2015, garapan John Eric Dowdle. Film tersebut dibintangi oleh Owen Wilson, Lake Bell, dan Pierce Brosnan. Film ini mengisahkan tentang seorang insinyur ekspat yang terjebak dengan keluarganya di sebuah negara di Asia Tenggara di mana terjadi pemberontakan. Di negara itu, Perdana Menteri menjalin kesepakatan dengan seorang perwakilan perusahaan Cardiff, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di sistem pengairan dari Amerika Serikat. Setelah perwakilan tersebut pergi, sekelompok pemberontak bersenjata melakukan sebuah kudeta dan membunuh Perdana Menteri. 17 jam sebelumnya, Jack Dwyer, seorang karyawan Cardiff yang baru, terbang ke negara tersebut dengan istrinya Annie dan kedua putri mereka, Lucy dan Brigel. Setelah mendarat, mereka diantar oleh seorang pria Inggris bernama Hammond yang menawarkan mereka tumpangan dengan temannya Kenny Rogers menuju Imperial Lotus Hotel, di mana banyak warga asing yang singgah di hotel tersebut. Jack menyadari bahwa jaringan telepon, televisi, dan internet sedang tidak aktif di kota tersebut. Ia berhenti di sebuah bar dan berbincang dengan Hammond. Pada malam tersebut, Jack terbangun dan menemukan istrinya sedang menangis di kamar mandi. Keesokan paginya, Jack pergi untuk membeli koran dan menyadari bahwa dirinya sedang berada di tengah-tengah pertikaian antara para pengunjuk rasa dan pasukan polisi. Pertikaian antara kedua belah pihak membuat Jack melarikan diri. Kemudian, para pengunjuk rasa angkat senjata dan mulai membunuh pasukan polisi. Jack pun berlari kembali ke hotel dan menyaksikan para pemberontak sedang mengeksekusi seorang karyawan Cardiff di bagian depan. Seorang pemberontak melihat dan sontak mengejar Jack, sehingga memaksa Jack untuk menaiki sebuah tangga darurat dan memasuki hotel lewat jendela. Para pemberontak pun mendobrak pintu utama hotel, meskipun para karyawan hotel berniat untuk membarikade pintu tersebut untuk para staf dan tamu mereka. Jack kembali ke kamarnya, namun Jack menyadari bahwa Lucy sedang berada di kolam renang. Dengan cepat Jack mengambil Lucy sebelum para pemberontak memasuki kawasan kolam renang. Saat Jack mendatangi Lucy, ia melawan seorang pemberontak dengan menggunakan sebuah pelampung. Namun Hammond menyelamatkan dan berkata kepadanya untuk pergi ke atap. Keluarga Jack pergi ke atap dan bergabung dengan beberapa tamu dan staf yang berkumpul dan memblok pintu tersebut. Di bagian atap hotel, para wisatawan memperingati Jack untuk menjauhi tepiannya, karena para pemberontak di bagian bawah akan menembak siapapun yang dapat mereka lihat. Jack pun melirik dari atas dan menyaksikan ratusan pemberontak berkumpul di halaman hotel, dan mereka telah merebut sebagian besar kota. Seorang tamu hotel pun menerjemahkan teriakan mereka, "Jangan memberontak, tak akan ada tahanan, karena kami akan bunuh kalian dengan cara apapun, darah untuk air." Setelah bertanya kepada petugas hotel yang terluka, mereka menyadari bahwa para pemberontak memprotes kontrol perusahaan asing atas suplai air mereka. Suara helikopter kemudian terdengar. Tiba-tiba suasana kembali mengerikan ketika mereka menyadari bahwa helikopter tersebut disusupi oleh para pemberontak yang menembak orang-orang yang berada di atap hotel. Saat keluarga Jack berlari ke tempat tertutup, helikopter itu mulai terjerat tali listrik dan jatuh. Di sisi lain, sekelompok pemberontak lainnya mencoba mendobrak pintu yang diblok dan mereka menembak sebagian besar orang yang selamat. Saat Jack dan keluarganya akan melompat ke atap sebuah gedung kantor yang berada di sebelah hotel, Jack melirik balik dan melihat para pemberontak mengeksekusi sisa-sisa tamu dan staf hotel.
sebelum pemimpin pemberontak menunjukkan spanduk selamat datang kepada Cardiff yang mencantumkan fotonya. Menyadari bahwa ia adalah target bernilai tinggi, setelah itu ia memanjat ke sebuah lantai gedung kantor. Tiba-tiba sebuah tank menembak gedung kantor tersebut hingga menewaskan sebagian besar orang yang berada di dalamnya. Keluarga Jack pun bersembunyi di bawah sebuah puing-puing, di mana pada saat itu pemberontak memaksa masuk ke gedung tersebut dan membunuh para karyawan kantor. Keluarga tersebut masih berada di sana selama seharian, sampai tengah malam di samping sebuah mayat di mana mereka bersembunyi. Saat Jack meninggalkan tempat persembunyiannya, ia bertemu dengan seorang pemberontak yang menjarah dan kemudian dibunuh oleh Jack. Jack pun menemukan sebuah peta, mengambil pakaian dari para karyawan yang tewas untuk menyamar menjadi warga lokal, dan bergerak menuju ke kedubes Amerika Serikat dengan motor curian. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk berkendara melewati kerumunan demonstran. Salah satu orang menyadari bahwa mereka adalah warga asing, namun ia tak berkata apapun, karena ia menyaksikan dua anak berkendara bersama dengan Jack. Setelah datang ke kedubes, mereka menemukan bahwa tempat tersebut telah direbut oleh pemberontak dan melihat beberapa petugas keamanan Amerika yang telah tewas. Dan akhirnya, ia melarikan diri, namun ia dikejar oleh sekelompok pemberontak, termasuk pemimpin dari pembantaian hotel yang Jack tempati. Jack dan keluarganya berlindung di sebuah taman kuil yang berada di dekatnya, dan ia bersembunyi di tempat tersebut. Para pemberontak memasuki tempat itu dan mulai mencari mereka. Jack berniat merebut senjata, dan Annie keluar dari persembunyiannya untuk memancing perhatian pemberontak. Sementara Lucy dan Beast tetap bersembunyi. Setelah menyadari bahwa senjata yang ia rebut tak memiliki peluru, Jack ditangkap dan tertahan. Saat pemimpin pemberontak nyaris memperkosa Annie, Hammond dan Kenny memasuki tempat tersebut dan menembaki sebagian besar pemberontak, kecuali pemimpinnya yang sudah melarikan diri. Kedua pria tersebut membawa Jack dan keluarganya pergi ke rumah bordir terdekat yang bisa menuju ke menara besar. Saat mereka bersantap, Hammond menjelaskan bahwa ia dan Kenny bekerja untuk pemerintahan Britania Raya. Ia dan agen lain berbincang dengan pemerintah lokal untuk menjalin kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan seperti Cardiff. Saat kesepakatan yang terjalin membolehkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memiliki pemerintahan lewat utang, masyarakat pun menjadi murka dan berujung pada pemberontakan. Hammond pun menjelaskan bahwa rencana mereka adalah pergi ke sungai terdekat, menaiki sebuah perahu, dan berlayar melintasi perbatasan Vietnam, di mana mereka berharap meraih suaka dan perlindungan. Saat anak-anak tertidur, Annie dan Jack berbincang satu sama lain bahwa mereka tak akan pernah melupakan pengalaman hidupnya. Mereka mempersiapkan diri karena mereka berpikir bahwa mereka bisa mati pada keesokan paginya. Setelah mereka menyusun rencana, tiba-tiba mereka diserang oleh para pemberontak yang menewaskan Kenny dan melukai Hammond. Hammond mengorbankan dirinya sendiri untuk menghambat sebuah truk pemberontak yang mengikuti mereka. Di tepi sungai, Annie dan anak-anak bersembunyi saat Jack menemukan seorang nelayan dan menukarkan jam tangan dan sepatunya untuk sebuah perahu. Nelayan tersebut mendengar para pemberontak datang dan menyembunyikan Jack di balik sebuah perahu tua. Tak lama setelahnya, pemimpin pemberontak yang kabur sebelumnya datang dengan kelompok lain, menangkap Jack dan berniat mengeksekusinya. Lucy keluar dari tempat persembunyian, mengganggu pemimpin pemberontak yang menembak pundak Jack. Pemimpin pemberontak kemudian menangkap Lucy, menempatkan senjata di tangannya dan membidik senjata itu di kepala Jack. Ia menolak, namun Jack mendorongnya untuk menembaknya agar menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum Lucy membuat pilihan, Annie menyerang pemimpin pemberontak di bagian kepala hingga mati, dan Jack merampas senjatanya lalu membunuh sisa pemberontak. Akhirnya, keluarga tersebut menaiki sebuah perahu menuju perbatasan Vietnam. Mereka dipergoki oleh sekelompok pemberontak, namun mereka tetap mengayuh. Meskipun penjaga perbatasan Vietnam memperingatkan keluarga tersebut dengan bidikan senjata untuk tidak memasuki Vietnam, mereka tak benar-benar menghentikan mereka. Dan saat perahu tersebut melintasi tanda perbatasan,
penjaga perbatasan memperingatkan para pemberontak yang akan menyerang keluarga tersebut bahwa mereka sekarang berada di perairan. Dan jika pemberontak menembak, mereka menganggapnya sebagai sebuah tindakan perang dan akan mengerahkan pasukan untuk melawan para pemberontak. Saat keluarga tersebut diselamatkan oleh para penjaga perbatasan, mereka berpelukan satu sama lain, mencapai akhir dari penderitaan mereka. Kemudian, di sebuah rumah sakit, Jack dan Annie mengisahkan kepada anak-anak soal cerita bagaimana Lucy lahir. Sebuah cerita yang ditanya oleh kedua putrinya pada bagian sebelum dari film tersebut. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah bagaimana sebuah perusahaan asing mencoba untuk mengeksploitasi sumber air di sebuah negara menjadi keuntungan pribadi mereka, sehingga masyarakat pun memberontak karena hak mereka. Di satu sisi, menceritakan bagaimana perjuangan dari sebuah keluarga untuk melarikan diri dari kekacauan yang tak pernah mereka bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita No Escape dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu dan setia menunggu film yang akan Mimin upload selanjutnya. Jadi Movie Hunter, tetap stay di channel nonton.com. Terima kasih.